Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Sion Kosasi, NIM saya 0547588882 dari Sistem Informasi, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas 1 dari Pancasila, yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Fokus pembahasan saya yang saya pilih adalah proses lahirnya Pancasila, mulai dari sidang BPUPK, Piagam Jakarta, hingga pengesahan Pancasila oleh PPKI. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini pada video kali ini ada 3 bagian utama yang akan saya jelaskan. Pertama, saya akan menjelaskan peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila. Kedua, saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Ketiga, saya akan menyampaikan refleksi pribadi mengenai pelajaran yang dapat diambil oleh generasi muda saat ini. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita memahami bahwa Pancasila tidak lahir begitu saja, tetapi melalui sebuah proses sejarah, musyawarah, dan semangat persatuan bangsa. Baik, langsung saja kita mulai pada peristiwa pertama, yaitu sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang ini, para pendiri bangsa membahas dasar negara yang akan digunakan oleh bangsa Indonesia setelah merdeka. Dalam sidang tersebut, gagasan tentang dasar negara disampaikan sebagai upaya untuk mencari dasar yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Makna dari peristiwa ini adalah para tokoh bangsa memiliki tanggung jawab besar untuk merumuskan dasar negara. Mereka tidak hanya berpikir untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tetapi juga untuk kepentingan bangsa Indonesia. Nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah kebangsaan, tanggung jawab, dan keberanian menyampaikan gagasan. Sebagai generasi muda, kita juga harus berani menyampaikan ide, tetapi tetap mengutamakan kepentingan bersama. Kemudian, peristiwa selanjutnya yaitu Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, di mana pada Piagam Jakarta merupakan hasil musyawarah panitia 9 dalam merumuskan dasar negara. Dalam proses ini, terdapat perbedaan pandangan di antara para tokoh bangsa, namun perbedaan tersebut diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan. Nilai yang tercermin dari peristiwa ini adalah musyawarah, toleransi, dan kerjasama. Para pendiri bangsa menunjukkan sikap saling menghargai dan menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Pelajaran bagi generasi muda adalah perbedaan pendapat bukan alasan untuk terpecah belah, justru dapat diselesaikan dengan cara berdiskusi dan saling menghormati. Kemudian PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang ini, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Pengesahan ini menunjukkan bahwa setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, itu membutuhkan dasar yang kuat untuk menjaga persatuan dan membangun kehidupan bernegara. Nilai utama yang tercermin dari peristiwa ini adalah persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan. Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian refleksi untuk generasi muda terhadap nilai Pancasila agar tetap relevan di era digital ini. Yang pertama, yaitu kita perlu menghargai perbedaan, baik perbedaan suku, agama, dan budaya, maupun perbedaan pendapat. Kita juga perlu membiasakan diri untuk terus bermusyawarah dan menyelesaikan masalah. Selain itu, generasi muda harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kita tidak boleh mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, karena hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan. Kesimpulannya, sejarah Pancasila mengajarkan bahwa bangsa yang kuat dibangun melalui persatuan, musyawarah, toleransi, dan tanggung jawab bersama. Demikian penjelasan saya pada tugas 1 mata kuliah Pancasila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore.